Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teori pertumbuhan ekonomi. Adapun materi yang dapat saya sampaikan yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, serta kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu. Berdasarkan beberapa indikator diantaranya yaitu naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakat berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran mengenai materi pertumbuhan ekonomi berikut ini. Selain hutang dari negara, pemirsa, tentunya indikator pertumbuhan ekonomi juga menjadi data yang penting. Nah, seberapa penting data mengenai pertumbuhan ekonomi? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Dalam artian sederhana, pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan ekonomi dalam suatu negara di jenjang periode tertentu, baik tahunan, semester, maupun triwulanan. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya pada saat ini terdapat berbagai teori pertumbuhan ekonomi, di antaranya yang pertama, teori neoklasik. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita, namun tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan yang kedua yaitu teori klasik. Teori ini menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Yang ketiga yaitu teori historis. Teori ini menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat, mulai dari tahap prasejarah hingga tahap industri, masyarakat dunia dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Dan yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, karena manusialah yang akan mengendalikan faktor lainnya. Yang ketiga yaitu akumulasi modal. Kaitan antara akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto atau investasi bruto dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam komponen bruto atau PDB. Yang keempat yaitu tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Selanjutnya yaitu kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau disebut juga BPS